Sholat itu di samping kuantitas, kita juga harus memperhatikan kualitas. Orang sekedar aja, tetapi lidzikri ini untuk mengingatku Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kemarin saya sampaikan ada dua macam. Yang pertama dari sisi kuantitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian rahimakumullah, tidak lupa mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat bersama sehat. Dan karena sehat itu pula pada pagi hari ini kita masih mau dan mampu hadir di majelis atau di masjid yang kita cintai ini dalam rangka takwa Allah, melaksanakan perintah Allah, khususnya sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan nantinya kita termasuk orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, melanjutkan kajian terdahulu, terutama yang menyangkut dengan ayat Al-Quran surat Toha ayat yang ke-14 yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sadaqallahul azim. Innani stunni ingsun ana Allahu Allah Subhanahu wa Ta'ala la ilaha illa, tidak ada Tuhan yang patut atau wajib disembah illa ana, kecuali saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fa'budni, sembahlah aku Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, waktu kemarin telah kita kaji bahwa sholat itu di samping kuantitas, kita juga harus memperhatikan kualitas. Orang sekedar aja, tetapi lidzikri ini untuk mengingatku Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kemarin saya sampaikan ada dua macam. Yang pertama dari sisi kuantitas. Apa itu? Ya, kewajiban kita yang 5 waktu itu tidak boleh berkurang, harus. Kemudian yang secara kualitas ini satu, supaya sholat kita berkualitas dan santun, yang pertama adalah dilaksanakan sesuai dengan syariat atau tata aturannya. Kemudian yang kedua adalah sholat yang khusyuk.
yang selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah sholat yang mampu bisa mempengaruhi, membawa perilaku oleh manusia itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lihat paling tidak di dalam sholat itu yang harus kita jaga adalah satu, rukun. Yang kedua, yang membatalkan. Ini yang harus kita jaga betul. Tadi kadang-kadang sebenarnya kita ini tidak bisa membedakan mana rukun, mana sunnah, mana membatalkan, mana yang makruh. Karena sing sholat mungkin ada orang itu hukumnya makruh. Nanti kita lihat. Nah sekarang ada sesuatu yang harus kita perhatikan sebelum sholat supaya sholat kita itu sah. Yang kemudian sebut apa namanya syurutus sholat, syarat sahnya sholat. Ini sesuatu yang harus dilakukan sebelum sholat. Apabila kita terkena salah satunya itu, maka sholat kita tidak sah. Nah, maka kalau kita tidak tahu, bukan kita tidak tahu sah dan tidaknya. Kita tuh lebih pinter apa namanya ngelakoni, tapi ada teorinya itu masih banyak kan yang belum tahu. Karena apa? Karena memang kita dari awal terdidik begitu. Pokoknya sholat itu ya di apa namanya mulai dari takbir sampai dengan salam itu dipraktekkan. Kadang-kadang guru kita tanpa sangat detail itu menerangkan ini rukunnya, ini sunnahnya, ini makruhnya, dan ini yang membatalkan. Maka oleh karena itu mari kita lihat nanti kalau toh ada bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kok begini, monggo dipun sesuatu yang bisa menyebabkan sah tidaknya sholat itu sebelum dilakukan adalah ada 1:8 ya, syurutus sholati samaniyatun, syarat sahnya sholat samaniyatun. Jadi sesuatu yang harus kita lalui, kita laksanakan sebelum sholat ada 8. 1, thaharatul hadasaini, suci dari 2 hadas. Suci dari 2 hadas. Apa itu pula? 1 hadas besar, yang kedua hadas kecil. Dengan demikian kalau bapak-bapak, ibu-ibu, maaf malamnya itu berkumpul kemudian wudu sholat, ya tidak bisa. Karena apa? Karena di situ ada hadas besar yang tidak bisa dilakukan atau dihapus dengan hadas apa namanya hadas kecil. Nek tata caranya hadas besar kan kita harus mandi besar, spiro begini. Kemudian kalau tata cara menghilangkan hadas kecil dengan saya pernah bertanya, Pak, orang yang berhadas besar itu kemudian harus wudu apa tidak? Harus apa namanya melalui wudu apa? Dalam satu riwayat atau dalam satu tiga pendapat bahwa hadas kecil, hadas besar itu setelah kita mandi tidak harus wudu, tapi sunnah di situ disunahkan itu dengan catatan setelah niat itu tidak pernah terkena yang membatalkan wudu. Napa niku nek baru apa jenenge nawaitu mustaliratil hadasil akbari fadlillahi ta'ala, berarti tidak terkena sesuatu yang membatalkan. Artinya nek kosoran orang nyekel barang beli, itu kan salah satu yang membatalkan. Nyekel barang dengan epek-epek, nyekel barang paham ya, kalau nyekel barang beli, ini bisa nggak? Intinya kalau kita habis hadas besar mandi,
Kalau kita tidak terkena sesuatu yang membatalkan wudu, maka kita tidak wajib untuk wudu, tapi cukup langsung. Maka dari itu kitab-kitab fikih ini mengatakan disunnahkan. Tetapi ketika kita dengan barang bermusuhan, ya tentu itu wajib. Karena apa? Karena ketika kita memegang alat belakang depan itu, kita dengan efek-efek itu sesuatu yang membatalkan wudu. Paham ya? Kemudian yang kedua, fatwa untuk anil najasati isalabi wal badani wal makani, suci dari najis, baik itu apa, kemudian pakaian maupun tempat. Bapak Ibu dan saudara sekalian, najis itu ada dua, najis apa namanya, basah dan najis kering. Misalnya mak kelompok kalau telek cicak di tempat sajadah kita, itu ya kita harus ganti. Caranya gimana? Membatalkan sholatnya karena tidak sah, atau miring pinggir gitu. Nah, miring atau pinggir ya, pinggir kantor, pinggir sehingga tidak terkena. Nah, kalau najis, kalau cara mencuci hadas ini ada najis, maksud saya, cara mencuci najis ini kalau najis mutawasito ya harus dicuci dan sebagainya. Tapi ketika kering cukup dikebuti. Misalnya kita kena kebut, jika kita kena najisnya kotoran cacat kita cukup dikebuti. Ini yang kadang-kadang, maka dari itu kita disunahkan, dianjurkan untuk setiap saat mau pakaian sholat ini bajunya dikebuti. Ya kan apa? Menjaga, barangkali siapa tahu itu ada najis yang kering. Kemudian yang berikutnya adalah wasatul aurati. Yang ketiga adalah menutup aurat. Bagi laki-laki adalah ketika sholat minimal baina surah wal rukbah, antara dengkul karo udel itu harus tertutup minimal itu. Maka dari itu menurut saya pernah kelingan gini waktu saya kecil, karena betul kan ya barang-barang yang larang atau pakaian larang dan sebagainya. Saya mau ya kira-kira saya umur 10 tahun sini atau itu sekarang. Apa itu? Karena masih larang pakaian mungkin ya sudah seadanya. Ketika sujud ini bedak. Ya ketong, ini ya ketong. Dan itu batal begitu. Nah, ini kalau laki-laki itu minimal baina surah wal pesaiki orang pakaian orang rambut orang pakaian apa jenis apa. Karena apa? Zaman dulu itu kan maling itu maling. Sentibalingnya pakaian. Saya kira pakaian ada tinggal gembukin ya kan. Dan paling itu paling akeh. Nah, pasal aurati. Bahkan dikata ibu, kalau ibu itu wanita semua badan kecuali efek-efek dan wajah ini harus tertutup. Lah nek ngono begini ngono kan angin nakal ya. Nek angin nakal ketika terbuka itu jangan ditutup. Karena kita terbuka dan ditutup itu tidak membatalkan atau tidak sampai mengganggu sholat. Nah, tetapi kalau ibu-ibu pas udah masuk minggu, itu seperti saya sampaikan, nah itu akeh sih, bukan akeh, ada beberapa saya lihat ketika sujud minggu sikile kita. Nah sikile kita laki-laki tidak apa-apa, tapi sikile kita ibu-ibu itu sholatnya tidak sah karena sah-sahnya ada yang terlanggar. Paham ya? Ini
ini penting untuk kita lakukan. Kemudian istiqbalul berarti adalah kemudian menghadap kiblat. Kiblat di sini bukan menghadap ke utara ke selatan bunyinya, tapi menghadap kiblat. Bagi kita memang menghadap ke barat, agak ke kanan ya, agak ke kanan sedikit itu. Karena arah kiblat adalah Ka'bah. Bagi orang-orang yang dekat dengan Ka'bah, maka wajib menghadap panjang. Tetapi bagi yang di luar Mekah itu ya cukup kira. Kita ya juga tidak tahu kan ini ketika buruk itu ya kita yakin bahwa sampai Ka'bah. Tapi siapa tahu sampai ke Yaman ya. Itu tidak perlu kita persoalkan. Yang penting kira-kiranya menghadap kiblat. Bagi mereka yang di Amerika ya kiblatnya betul ya. Dan dari Madinah itu sendiri kiblatnya ya betul. Agak panjang gitu. Bagi yang di Afrika ya ngalor dan seterusnya. Yang penting kiblat ini adalah menghadap ke Ka'bah. Apa itu yang menghadap? Adalah dadanya. Sholat mulai dalam arti sah. Misalnya mulai itu sholatnya sah. Sepanjang dadanya ini tidak berubah. Tetapi kalau miring itu ya syaratnya tidak terpenuhi. Nah maka itu menghadap kiblat dalam hal ini adalah kalau di luar Mekah itu adalah sekira. Kemudian berikutnya adalah wadhurul waqti, masuk waktunya. Kalau pamannya sholat zuhur di jam 11 ya rasa karena pas syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Kenapa? Karena tidak atau belum masuk ke waktunya. Kemudian Bapak, kalau saya ini Cile itu banyak meninggalkan, kemudian banyak meninggalkan salat, gitu kan? Karena kalau Cile ketika kita nonton itu kan banyak ada juga yang sodok mampu bedik Cile itu bedik apa? Bedik Cile itu kira-kira ya. Nah ini memang Fikih Syafi'iyah ini menganjurkan untuk diqodho. Ya diqodho. Nah qodho ini tidak harus terpancang terwaktu dengan waktu, kecuali yang ada kan ini harus syarat-syaratnya harus masuk ke waktunya. Tetapi bagi yang qodho, sebabnya ada juga orang yang mengatakan tidak perlu qodho. Nah ini maka dari itu tidak perlu kita perselisihkan. Bagi yang qodho, maka kalau qodho itu tidak harus atau boleh melaksanakan waktu pada saat lain. Misalnya kalau sholat subuh qodho, dilaksanakan sholat isya boleh waktu sholat isya. Tetapi ketika tunai semacam ini itu tidak masuk ke waktunya. Kemudian wal ilmu bi fardiyati dan tahu hal-hal yang bersifat fardu atau tahu fardunya. Nah, tahu fardunya artinya nanti kita lihat hukumnya apa. Itu harus tahu hukum atau fardu sholat. Tahu baik secara teori maupun secara ilmu maupun praktek. Insyaallah nanti akan kita lihat. Kemudian wala yang itu fardhu min furudiha sunnatan. Ya. Kemudian tidak mengiktikadkan bahwa fardunya sholat itu dianggap sunnah. Fardunya sholat itu dianggap sunnah. Ada sesuatu tapi dinyatakan sunnah. Dari contoh misal Fatihah diniati sunnah, membaca Fatihah, yaitu makanya kemudian sholat tidak sah. Kemudian yang terakhir adalah wajibina tilang dan meninggalkan daripada sesuatu yang membatalkan sholat. Itu antara lain yang harus kita penuhi sebelum melaksanakan
sholat. Nah, supaya bapak-bapak mengurangi lali, ibu mengurangi lali, nanti cobalah itu dikunjungi, ya, dikunjungi channel kita, channel itu untuk mengingat atau buka-buka buku yang lain. Itu antara lain yang harus kita penuhi sebelum kita melaksanakan